Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namati wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala rasulillah sallallahu. Pelajar-pelajar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya dapat amanah dari Mesir untuk menyampaikan bayang perpulangan kepada kalian, supaya nanti di rumah itu tahu untuk apa kalian pulang, kegiatannya apa saja, yang perlu dijaga apa, yang perlu dihindari apa, sama kayak bayan waksi lepas kurun 40 hari seperti itu ya. Jadi jemaah sekalian, kita ini sudah berada di akhir zaman ya. Sudah berada di akhir zaman. Maksiat di mana-mana. Maksiat itu datang seperti mana banjir. Seperti mana zaman Nabi Nuh, banjir bandang sampai gunung pun tenggelam, sampai gunung pun tenggelam. Kalau zaman sekarang, banjirnya zaman sekarang tuh banjir maksiat. Banjir apa? Banjir maksiat. Kalau zaman dahulu, zaman Nabi Nuh itu banjir air. Yang selamat dari banjir itu adalah orang-orang yang berada di atas kapalnya Nabi Nuh. Nah, zaman sekarang ini kita di madrasah ini membuat satu kumpulan untuk sama-sama berjamaah taat beribadah kepada Allah, menghafal Quran, belajar ilmu agama, mulai dari pagi sampai tidur, sampai pagi lagi kita usaha untuk taat pada Allah. Ada yang memantau, ada ustadznya, ada mudirnya, ada ketua asramanya, ada kismul amninya. Itu seibaratnya kita ini seperti berada di dalam satu kapal. Seperti dalam satu kapal, ada ininya apa, nahkodanya, ada awak kapalnya yang menjaga, memastikan kapal itu berfungsi dengan baik, ya, berjalan dengan baik, tidak ada satu orang yang terjun ke laut. Nah, seperti di madrasah ini, jadi ada mudirnya, ada ustadznya, ada kaki tangan madrasah untuk memastikan kalian semua selamat, selamat menjalankan ibadah dengan benar, selamat tidak ada yang berbuat dosa di dalam madrasah, selamat tidak ada pelajar yang lari dari madrasah. Nah, selepas ini nanti kalian akan pulang ke rumah masing-masing. Akan pulang ke rumah masing-masing seperti mana orang yang di atas kapal tadi akan dihantar ke pulau-pulau terpencil ya, pulau-pulau, terus kemudian disuruh naik di skoci kecil, kapal-kapal kecil itu yang pakai sampan gitu. Nah, itulah kondisi keadaan kalian sewaktu di rumah. Tidak ada nakodanya, tidak ada awak kapalnya ya, tidak ada ustadznya yang memantau, tidak ada mudirnya, yang memantau. Jadi ibaratnya kalian di sini ini dididik selama 11 bulan. Seperti mana dididik selama 11 bulan untuk mempersiapkan perang yang sesungguhnya ketika di rumah. Nah, jadi sebenarnya di rumah ini ibaratnya perang, memerangi setan, memerangi hawa nafsu. Nah, dengan keahlian kalian masing-masing yang sudah dididik di barak, bukan barak militer, di asrama madrasah ini sudah 11 bulan. Jadi nanti kalian ini ibaratnya
pulang itu berangkat berjuang, berangkat berperang, memerangi hawa nafsu, memerangi syaitan, begitu. Dibekali apa? Sudah diajarkan 11 bulan di sini. Entah 11 bulan, entah belum, saya nggak tahu. Waktu kemarin datang habis corona itu bila waktunya, lebih kurang sudah berbulan-bulan. Sudah dididik bagaimana cara memerangi syaitan dan hawa nafsu. Yang pertama, jaga ayatul hirzinya, ya, pagi dan petang. Kalau kita nggak jaga, habis. Karena ayat hirzi nggak cuma untuk membentengi kita dari gangguan jin dan syaitan saja, tetapi juga supaya apa? Hafalannya kuat. Contoh seperti apa? Surat Al-Baqarah itu. Al-Baqarah, kalau kita baca ayat hirzi itu dia Al-Baqarah ayat 1 sampai akhir surat Baqarah, dibaca sebelum tidur. Itu supaya hafalan Quran kita tidak lupa. Jadi nanti kalau 3 minggu kalian nggak baca ayatul hirzi, habis nanti hafalannya. Nah, nonton perkara-perkara yang maksiat, nanti hilang hafalanmu nanti kalau begitu. Ya, jadi ayat hirzinya yang pertama dijaga benar-benar. Tiupkan di air, minumkan, ya, supaya setan nggak bisa mendekati kita, nggak bisa mendekati keluarga kita, harta kita, sehingga selamat. Nah, kemudian lebih bagus lagi, tiupkan di air, diminumkan, untuk membentengi dari dalam dan dari luar. Nah, kemudian yang kedua apa? Jaga sholat jamaahnya. Nah, jaga sholat jamaahnya, karena nanti kalian kalau pulang di rumah, kalau infirodi seorang-seorang, di dalam bilik seorang-seorang, sholat seorang-seorang, habis. Ujung-ujungnya nanti apa? Digoda syaitan, berbagai macam maksiat, kemudian tak nak balik lagi ke madrasah. Karena serigala itu hanya memakan kambing yang terpisah dari rombongannya, gitu. Jadi minimal banget nanti kalau di rumah jaga sholat jamaahnya, supaya selamat iman dan amal sholat kita, gitu ya. Karena kita akan, kalau kita di surau itu seperti mana iman kita itu kayak dicas gitu, kumpul dengan orang-orang baik, kumpul dengan orang sesama orang ahli ibadah. Karena satu-satunya tempat yang banyak malaikatnya ya di masjid atau surau. Jadi kalau kita masuk masjid, masuk surau, itu seperti mana kita itu mengecas iman dan amal sholat kita. Seperti air itu dimasukkan dalam peti sejuk, lama-lama jadi beku itu air. Nah, gitu ya. Yang ketiga, hindari pergaulan-pergaulan bebas. Hati-hati dengan bergaul orang-orang yang tidak jelas. Nanti lama-lama tahu-tahu dapat kabar merempet, nanti ketabrak orang. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Salah pergaulan. Gara-gara apa? Salah pergaulan. Jadi orang yang salah pergaulan itu seperti mana air yang sudah sejuk tadi. Ya, air dimasukkan di peti sejuk nih 11 bulan ibaratnya di madrasah ini, kalian ini jadi beku, hatinya tuh lembut, sejuk gitu kan, iman amal solehnya kuat, seperti mana air yang sudah menjadi batu, keras gitu. Ketika dikeluarkan dari peti sejuk, keluar dari madrasah, tidak pernah jamaah ketika di rumah, ya, jamaah di masjid atau surau, nah, malah berdekatan dengan orang-orang yang tidak jelas, ya, berdekatan dengan teman-teman yang rusak. Akhirnya apa? Ibaratnya es yang sudah membeku ini kamu dekatkan dengan api, dengan kompor. Nah, akhirnya apa? Lama-lama ini mencair ini. Iman kita ini lama-lama mencair akan jadi ikut-ikutan jadi air yang panas. Begitu. Sampai rumah salah pergaulan, meninggalkan sholat jamaah, ya. Enggak ikut kumpul dengan orang baik, malah kumpul dengan orang-orang buruk. Akhirnya apa? Imannya jadi meleleh, jadi panas maksudnya apa? Dikuasai setan. Nah, dikuasai setan, akhirnya apa? Terjerumus ke dalam jalan yang salah, jalan kesesatan. Tak nak masuk madrasah, ya kan, malah jadi rusak, ya.
Nah, pokoknya kalian tahu sendiri rusak itu bagaimana, merokok dan lain sebagainya. Nah, nah akhirnya apa? Sama orang tua jadi durhaka, naudzubillah. Akibat dari salah pergaulan. Nah, begitu ya. Jadi justru itu kalian kuatkan pergaulannya dengan orang-orang soleh. Nah, ajak orang-orang yang kurang baik itu ajak ke masjid. Sama seperti sistem jamaah tabligh itu waktu kurut itu kan. Nah, waktu kurut itu kan kita kalau jaulah atau gas buat gas itu kan silaturahim kan nggak seorang-seorang ya kan, nggak ada ceritanya silaturahim dalam jamaah tabligh seorang-seorang. Nah, berdua atau bertiga. Kemudian ajak orang itu pergi ke masjid, ajak samseng ajak ke masjid. Bukan kita seorang-seorang masuk di tempatnya malah kita yang kena terkam ya kan. Nah, mereka masukkan ke masjid, tempatkan suasana agama. Nah, begitu juga kalau kalian punya teman yang kurang baik, bagaimana cara mempengaruhi dia untuk jadi baik? Ajak aja ke masjid. Nah, bukannya kita ikut nimbrung ke sana, ikut malah kita yang ikut terjerumus ke sana. Mereka yang kita ajak ke masjid, gitu ya. Mereka yang kita ajak ke surau, biar dapat suasana malaikat. Ibaratnya air yang tadinya panas masukkan ke peti sejuk. Nah, nanti lama-lama air yang panas ini menjadi dingin sejuk menjadi beku seperti kita. Itu kaidah konsep untuk ini mengajak orang jadi baik gitu ya. Dan kita pun selamat tidak ikut terjerumus kepada mereka. Nah, itu caranya. Kita ikut konsep dari jamaah tabligh. Tidak-tidaknya nanti pulang pun lagi bagus ikut program-program tabligh ya kan, ikut musyawarah harian atau ikut pergi ke markas atau ikut kurut, itu lagi bagus. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah berbakti kepada orang tua ya. Nah, selepas nanti kalau sudah terbiasa dengan masjid, sholat jamaahnya dijaga, amalannya firzinya dijaga, otomatis nanti akan ada rasa taat untuk berbakti kepada orang tua. Setelah taat beribadah kepada Allah, nanti akan ada rasa taat berbakti kepada orang tua. Bermula dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi kalian sudah gagal, pergaulan bebas sudah, nanti lama-lama akan menerempet sama akhirnya jadi durhaka sama orang tua ya kan? Lama-lama jadi malin kundang kedua pula nanti, ada yang jadi batu, ada yang jadi apa gitu kan, ikan. Nah, jadi seperti itu. Bermula dari ini, jaga pergaulan ya. Ayat hirzinya dijaga. Nah, taat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Tunjukkan kalian selama 11 bulan dididik sini, diajari berbagai macam ilmu ya, termasuk ilmu akhlak, adab, kepada guru, kepada ilmu, kepada orang tua, kepada siapapun, kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda, semua sudah diajarkan semua. Praktekkan waktu di rumah, ya kan? Yang tadinya nggak pernah salam jadi sering salam, cium tangan ayah ibunya, ya kan? Dipijeti ayah ibunya, senang banget itu pasti. Ini sebelum masuk madrasah mukwa ini acuh cuek, nggak pernah mijitin orang tua. Selepas pulang dari madrasah, nah, ayah penat ya, ini saya pijitin ya, wah gitu, wah nanti masuk madrasah mukwa lagi, uang sakumu akan dilipatkan 3 kali lipat nanti. Kalau menurut saya, coba aja kalau menurut saya. Nah, ya kan, dipijitin orang tuanya, ibunya dipijitin, bantu masak di dapur, ya kan, senang banget itu pasti ibunya, pasti dalam hatiku, anakku nanti kalau balik madrasah lagi akan dilebihkan uang sakunya, akan saya 3 kali lipatkan. Yang tadinya 60 ringgit sebulan jadi 300 ringgit sebulan misalnya begitu kan. Kalian yang seneng kan, tapi niat karena Allah ya, bukan karena embel-embel apapun, nanti nggak dapat pahala. Nah, jadi seperti itu, bantu masak, bantu nyuci, bantu nyapu. Wah, ini calon menantu idaman ini ya kan, tetangga-tetangganya gitu. Calon menantu idaman. Melihat kalian jemur baju sendiri, wah, soalnya ini rupanya tetangga saya ada yang anak selangor kan. Umurnya berapa ini? Ngomong sama ibunya. Nah, dia itu tetanggamu itu yang makcik-makcik itu ngomong sama ibumu, ini anak udah berapa umurnya ini kan? 15 tahun. Udah berapa juzuk udah
15 ya. Oh, sebentar lagi ya itu udah hafid Quran ya. Nanti 5 tahun lagi berarti umurnya udah 20 aja. Nah, ini kebetulan ini anak saya pun juga nih di madrasah Bantar sana. Gitu. Saya rasa ini sesuai ini kalau wah seperti itu. Wah, saya rasa ini sesuai ini kalau kita ini jadi besan tuh mertua dengan ini cocok jadi menantu saya ini. Boleh aja kita tinggal ini musyawarahkan nanti aja gitu. Wah, udah dapat jodoh aja belum ini baru cuma jemur baju ya kan? Belum ngapain kan sudah begitu. Tapi niat karena Allah, jangan karena pengen dapat jodoh gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau kalian niat karena Allah, nanti semua akan dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, nah itu nanti salah niat, salah ini, tidak sesuai dengan ini yang direncanakan nanti. Ya. Jadi taat kepada orang tua ikhlas karena Allah, bukan karena apapun, ikhlas karena Allah. Nah, siapa tahu jadi asbab hidayah. Yang tadinya orang tuanya seumpama ya, misalnya orang tuanya masih belum sholat, belum pakai kerudung ya kan, atau bahkan masih ada yang non muslim gitu. Siapa tahu jadi asbab hidayah, yang tadinya non muslim jadi masuk Islam. Asbab akhlak kita, yang tadinya nggak sholat jadi sholat tuh ayah kita kan, nah, jadi rajin sholat. Tidak pernah baca Quran, akhirnya buka Quran ya kan. Terakhir ayah baca tahun berapa? Tahun waktu awal ayah nikah itu. Wah, bayangan udah 30 tahun yang lalu Qurannya tertutup sampai berdebu itu. 30 tahun yang lalu terakhir baca Quran, kata ayahnya. Masya Allah, apa yang menyebabkan ayah jadi tergerak? Saya ngelihat kamu itu sering baca Quran, jadi kayak hati saya itu kayak tergerak ikut gitu kan. Nah, jadi asbab kita nanti kita akan dapat pahalanya. Ibunya yang tadinya nggak pakai kerudung, jadi akhirnya pakai kerudung, pakai jilbab. Itu asbab kalian di rumah membentuk suasana rumah. Nah, jadi taat pada orang tua, kemudian membentuk suasana rumah. Jadikan program madrasah kita itu kita pindahkan ke rumah. Itu termasuk ini misi kita ya, misi perjuangan kita ya. Misi perjuangan kita itu di samping untuk berjuang memerangi hawa nafsu dan setan, juga kita bawa program madrasah ini walaupun tidak sempurna 100% ya. Minimalnya 30%-nya kita bawa ke rumah. Kita jadikan rumah kita itu jadi madrasah. Nah, jadi seperti itu. Jadi supaya air itu kan ini nggak ada peti sejuknya nih. Nah, jadi jadikan rumah kita itu jadi peti sejuk. Gitu. Supaya apa? Air yang di dalam peti sejuk itu terus membeku gitu. Nah, jadi jadikan rumah kita itu jadi madrasah, hidup suasana agama, suasana iman. Nah, supaya iman kita itu terus beku, tidak mencair. Tapi kalau rumahnya malah kita terlalu seronok nonton TV, main handphone, akhirnya apa? Nah, akhirnya kita pun juga lemah, amalannya lemah, imannya lemah. Akhirnya apa? Nah, selama 3 minggu di rumah kita kalah sama setan, kalah sama hawa nafsu. Nah, ibaratnya kalah perang, pulang sampai madrasah ya ditanya gimana perangnya? Kalah Ustaz, babak belur semua ya kan, penuh dengan dosa dan noda ya kan. Nah, akhirnya hafalannya hilang dan lain sebagainya. Itu kalah perang itu. Jadi kata mudir, hindari penggunaan handphone semaksimal mungkin. Hindari penggunaan handphone apalagi internet semaksimal mungkin kalau tidak ada perlunya. Nah, kalian masih pelajar lagi, belum ada perlu untuk mengembangkan bisnis seperti orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah bekerja
nggak jadi pelajar ya kan. Mereka semua pakai handphone ada perlunya. Jadi kalau Pak ngasih pelajar ini belum ada keperluan untuk memakai handphone, jadi hindari semaksimal mungkin. Nah, itu setan yang sesungguhnya kalau tidak ada perlunya. Handphone ibaratnya pisau, jadi tergantung yang menggunakannya. Kalau pisau ini digunakan oleh dokter ahli bedah, nanti dia akan menolong orang, untuk membedah orang, menolong orang. Tapi kalau pisau ini digunakan orang yang tidak tepat, gunakan oleh Samsung, akhirnya untuk merompak orang, merompak rumah orang, ya kan? Kurang lebih seperti itu. Kita menggunakan handphone, kalau nggak perlu nggak apa ya pakai, gitu ya. Insya Allah taat berbakti pada orang tua, jadikan rumah kita itu jadi madrasah, ya. Hindari penggunaan internet atau handphone semaksimal mungkin. Nah, kemudian ya hindari dosa dan maksiat semaksimal mungkin. Hindari dosa dan maksiat semaksimal mungkin. Ini kata mudir. Intinya apa? Kalau ingin menghindari dosa dan maksiat semaksimal mungkin, kita amalkan dari yang pertama tadi. Insya Allah nanti kalau kita mengamalkan yang pertama tadi, apa itu? Jaga sholat jamaahnya 5 waktu, baca ayat kursinya pagi petang, hidupkan agama di rumah kita. Jadikan rumah kita itu jadi program madrasah. Ada membaca Qur'annya di rumah, ada zikir pagi petangnya di rumah, ya, kemudian ada sholat tahajudnya di rumah, ada sholat sunnahnya di rumah, ada taklimnya di rumah. Insya Allah nanti kemungkinan untuk berbuat dosa. Kemudian hindari pergaulan bebas, ya. Ini kalau enggak keluar, kalau enggak penting tak payah keluar, tak payah bergaul dengan orang-orang yang kurang jelas, ya. Bergaul dengan yang sudah benar-benar baik, ya. Cari teman itu yang baik. Nanti kata pepatah Arab itu, kalau kalian ingin tahu orang itu baik atau buruk, itu lihat temannya. Kalau temannya baik, berarti dia itu orang baik. Kalau temannya buruk, berarti dia itu orang buruk. Nah, temannya baik seperti orang yang berdekatan dengan minyak wangi, dia akan ikut terkena bau wanginya, ya kan? Orang seperti orang yang berdekatan dengan penjual minyak wangi akan ikut tercium bau wanginya. Tapi kalau berteman dengan orang buruk, ya seperti tadi itu, batu es didekatkan dengan api, dia lama-lama akan mencair, akan jadi panas, ikut mendidih, ikut panas. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau sudah pergaulannya pun juga dijaga, ya, insya Allah nanti meminimalisir. Nah, kemudian hindari penggunaan handphone kalau tidak perlu, ya. Itu nanti akan meminimalisir kemaksiatan, baik pun kemaksiatan yang ada di diri kita ataupun di rumah kita, ya, ya. Itu untuk menghindari semaksimal mungkin, menghindari perbuatan dosa. Ya, ada perbuatan dosa juga, karena manusia tidak terlepas dari dosa, ya. Tapi meminimalkan. Nah, jadi ada dosa tapi sedikit, daripada betul-betul los orang rewel, ya. Los kayak harimau keluar dari kandangnya, bebas, Allahu Akbar, malahan takbir pula, ya kan? Bebas, nggak ada yang membangunkan saya, nggak ada yang selama ini ustadz yang mengganggu saya malah dianggap mengganggu lah ustadz-ustadznya, kan? Wah, bebas, akhirnya ulang wes rusak, wah, ya. Ketemu saya naik motor Aceh itu, neng, oh ustaz, dua itu masuk longkang, ya. Oh, naik ke jumping ini, tahu dua ya kan.
rasakan itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Allah. Ya, insya Allah nanti kalau kita buat apa yang saya sampaikan, kalian kerjakan, nanti kita akan menang melawan setan dan melawan hawa nafsu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik semua ini kan. Kita ini mau diberangkatkan perang loh besok loh. Allahu Akbar. Nah, gitu. Kita ini mau perang besok. Perang apa? Melawan hawa nafsu dan setan selama 3 minggu. Nah, nanti kita tengok pulang dari sini apakah kalian babak belur ya kan, kalah atau menang. Tergantung ditengok dari wajah kalian. Wajahnya hitam, yang tadinya putih bersinar jadi hitam pucat gitu. Wah, ini kalah banyak dosa ini ya kan. Nah, banyak tengok-tengok maksiat ini. Ya Allah. Jadi saya bisa men-scan kalian tuh melalui bukan melalui kayak gini ya. Ini kalau kayak gini ini men-scan ada jin atau tidak. Di men-scan dari wajahnya itu jadi hitam pucat gitu. Oh, ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Jangan pakai skincare kok biar putih. Gitu kan. Nggak bisa juga. Itu seri wajah itu dia bukan macam putih, memang bukan masalah kulitnya putih, tidak. Wajahnya itu cerah, bersinar, berseri atau tidak gitu. Bukan masalah hitam karena kepanasan terus pakai skincare biar putih, bukan gitu. Wajahnya itu bercahaya, bersinar, berseri-seri atau redup gitu. Itu nampak gitu. Apalagi orang-orang yang ahli zikir itu, dia misalnya firasatnya itu kuat. Nah, tapi bukan berarti kita bisa tahu orang itu banyak dosa atau tidak, bisa. Itu hanya perumpamaan saja. Perumpamaan. Jadi untuk nakut-nakuti kalian, bukan berarti saya bisa melihat orang itu banyak dosa atau sedikit dosa, tidak ada yang bisa melihat seperti itu. Nah, jadi nanti ikuti apa yang pertama Pak? Oh ya, jaga tuh ini tugas dari gurunya itu, mumpung saya masih ingat, tugas dari gurunya itu dikerjakan ya. Ada nggak tugas dari guru? Ada. Nah, itu dikerjakan sebaik-baik mungkin. Nanti sampai sini tugasannya di bawah, ya, tugasannya di bawah. Yang pertama Pak? Jaga sholat jamaah dulu. Jaga sholat jamaah. Kan otomatis sholat jamaah dulu, baru kan baca hirsi kan. Sholat subuh dulu baru baca hirsi habis subuh kan. Nah, biar diurutkan biar nggak lupa membaca apa? Jaga sholat jamaah. Yang kedua apa? Jaga ayat hirsi. Yang ketiga apa? Jaga pergaulannya, hindari pergaulan bebas. Yang keempat apa? Taat kepada ayah ibu. Yang kelima, kurangkan main handphone. Yang keenam, banyak hikmah. Apa? Jadikan rumah kita itu jadi madrasah. Program-program madrasah itu dibawa ke rumah. Ini nanti akan saya tanya siapa yang di rumah menghidupkan taklim, baca Quran di rumah berapa juzuk, biar setannya pada lari semua kalau di rumah. Di rumah main PUBG aja malah setannya pada datang untuk nimbrung. Nah, jadi di rumah itu dibacakan di ruqyah, rumahnya di ruqyah, bukannya malah main PUBG ya. Di PUBG yang datang itu nanti. Nah, jadi di ruqyah, rumahnya di ruqyah baca itu. Bukan setakat baca ayat Inggris, yang baca Qurannya di sehari berapa muka ataupun berapa juzuk, zikir pagi petangnya dijaga ya. Jadi bawa amalan madrasah ke rumah, jadikan rumah kita jadi madrasah ya. Terus lepas itu apa lagi? Hindari maksiat dan dosa. Karena apa? Yang menyebabkan hafalan kita itu hilang itu dari maksiat itu. Maksiat dan dosa itu yang menyebabkan hafalan kita hilang. 3 bulan ngapalkan berjus-jus, hilang cuma 3 minggu.
atau 3 tahun hilang cuma 3 minggu, itu naudzubillah itu. Dan ini jadinya bukan hafiz tapi habis. Nah, bukan hafiz tapi habis kalau kita nggak menjaga diri dari perbuatan maksiat. Nah, jadi kita ini seperti mana baju putih ini, baju putih. Kenapa pelajar pakai bajunya putih? Nah, baju putih ini baju yang suci, bersih. Santri, bahasa Indonesianya santri. Santri itu dari bahasa Sanskerta, artinya orang yang suci. Ini seperti mana pelajar-pelajar pakai jubah putih, sorban putih. Supaya apa? Supaya nanti kalau ada kotoran sedikit aja nampak, gitu. Kalau kalian pakai baju hitam, nanti kotoran banyak pun nggak nampak. Kalau kalian ngompol gitu kan nggak nampak, ya kan? Kencing di luar nggak nampak. Bajunya hitam. Nah, tapi kalau baju putih ini ada kotoran sedikit nampak. Nah, jadi kita kalau pulang ke rumah itu dipandang kita ini seperti mana orang yang suci, orang pelajar agama itu orang yang baik, dianggap masyarakat orang yang baik. Nah, jadi nanti kalau kalian di rumah kok nggak menjaga diri dari perbuatan dosa dan maksiat, nanti orang tengok, wah ini pelajar habis kok macam ini kan gitu. Nah, di rumah malah merokok, ya kan? Malah main pacaran, nanti malah jadi ini jadi bahan gunjingan masyarakat dan juga nanti akan jadi penghalang hidayah. Ini pulang dari madrasah kok malah merokok, itu gimana ini? Malah akhirnya ini siapa yang ngajarin? Ustadznya siapa? Malah ustadznya pula, memangnya ustadznya ngajarin ngerokok atau gimana? Malah ustadznya disangkut pautkan, ya kan? Nah, padahal kalian sendiri yang salah. Akhirnya apa? Orang tuanya disalahkan. Ini anaknya siapa itu? Hah? Pulang dari madrasah malah merokok di bawah pokok mangga itu. Nah, itu. Tetangga pun masa iya itu? Iya, oh masya Allah. Tetangganya pun disalahkan. Oh ini anaknya ini. Nah, ayahnya kena, ibunya disalahkan. Oh ini anaknya ini, ayahnya kena, ibunya madrasah, kayaknya itu madrasah mana itu? Madrasahnya pun kena juga. Gara-gara satu putung rokok loh, semuanya kena semua, habis. Kalian dapat dosanya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jaga diri baik-baik. Kalian seperti pakai baju putih. Nah, jadi berbuat dosa sedikit itu orang lain nampak. Kalau orang umum berbuat dosa itu wajar karena mereka orang awam. Ya, kalau di sini kalian pelajar udah dididik bertahun-tahun masih seperti itu, ya kan? Merempit pakai, wah ini pelajar muka nih, kan? Nah, madrasahnya kena. Padahal kita nggak pernah ngajarin merempit, ya kan? Saya pun nggak pandai merempit. Motor saya pun es kayak gitu kan, bisa banyak berpusing aja udah alhamdulillah merempit pula, ya kan? Nah, kita nggak pernah ngajarin tata cara merempit yang baik dan benar, tidak ada pelajaran seperti itu. Nah, tapi kalau kalian di rumah tidak jaga akhlak, nggak jaga adab, nanti madrasahnya ikut kena, ustadznya ikut kena, ayah ibu kalian ikut terkena buruknya gitu. Tapi kalau kalian di rumah baik, ya, di rumah jadi imam, masya Allah, ini anaknya siapa? Nah, pertama kali ayah ibunya yang dapat nama. Oh ini anaknya Pak ini. Madrasah mana itu? Sedap sekali suaranya. Madrasahnya dapat. Siapa itu yang ngajar itu? Ustadznya dapat juga. Ya. Baik. Habis itu buayanya cantik, buayanya itu bagus. Hujan ayat gerimis hadis, ya kan? Mantap buayanya. Nanti semuanya akan jadi mengharumkan nama orang tuamu, mengharumkan nama madrasah, mengharumkan nama ustadz-ustadznya yang ngajar. Jadi seperti itu. Nama kalian sendiri sudah pasti harum gitu. Harum. Nah, seperti mana madu, ya kan? Nah, jadi manis kalian. Nanti akhirnya semut-semut pada berdatangan, ya kan? Semut-semut pada berdatangan. Siapa itu semut-semut? Nah, ini akan ditanya-tanya, oh, masya Allah, itu imamnya siapa tadi itu yang di tempat pertemuan? Masya Allah, kayaknya ini cocok jadi calon imamku nih. Seperti itulah laki itu, ya. Jangan pikirkan kan seperti itu. Nah, itu lebih seperti itu. Niat ikhlas semuanya karena Allah.
Kalau ditunjuk iman ya ikhlas karena Allah, jangan cari jodoh ya kan. Niat cari jodoh masalah niat cari, nah ini sudah riya itu ya, nggak boleh. Niat karena Allah, nanti Allah akan mudahkan segalanya. Nah, insya Allah. Janji ya ini ya, janji ya. Nah, jaga nama baik madrasah, jaga nama baik diri kalian sendiri, jaga nama baik ayah ibumu, buat akhlak yang baik. Nah, hablum minallahnya dijaga, hubungan baik dengan Allah. Hablum minannasnya pun dijaga, hubungan baik kepada manusia. Kalian sudah berdidik ya selama berbulan-bulan. Nah, ini kami selaku selaku perwakilan dari mudir, ini mudir sibuk. Ini mudir sibuk, jadi saya dapat diwakilkan kepada saya untuk memberi nasihat kepada kalian selama berbulan. Oke, insya Allah. Jadi nanti gini, kalau kalian jumpa mudir, ini mudir sibuk banget, saya nggak tahu sibuknya apa. Jadi nanti kalau jumpa mudir tetap kalian ini salaman, minta maaf, minta halalnya gitu kan. Pokoknya salaman minta maaf gitu. Ya. Jadi nanti selepas ini kita akan bersalam-salaman semuanya, saling bersalam-salaman. Siapa tahu nanti kita nggak berjumpa lagi ya kan. Jadi minimalnya kita saling salam-salaman kosong-kosong, karena kita kumpul di madrasah sudah berbulan-bulan, makan bareng mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, pasti ada kata-kata yang menyakiti hati ya kan. Ada perbuatan yang menyakiti hati tanpa kita sadari. Nah, jadi nanti kita akan salaman muter gitu kan, kita saling memaaf-maafkan, bukan pada ustadznya aja, tetapi terutama itu kepada kalian sendiri ya. Mungkin ada kata-kata yang menyakitkan hati atau perbuatan yang tidak kalian sadari, itu harus diminta maaf dari sekarang ya, sebelum nanti akan datang di akhirat nanti yaumul qisas namanya. Yaumul qisas di akhirat itu dalam kitab Tadhkirahnya Imam Qurtubi. Jadi ada di akhirat nanti yaumul qisas. Nah, apa itu yaumul qisas? Nanti malaikat akan berseru di hadapan seluruh makhluk, wahai hamba, wahai manusia, siapa yang merasa punya hak yang belum diambil haknya, silahkan. Nah, siapa yang pernah terdolimi yang belum ini, yang mau menuntut, silahkan. Ya Allah, saya nggak pernah, saya nggak terima. Ya, ada apa? Dulu saya satu ini asrama dengan dia nih. Wah, dia sering mencaci maki saya, mencaci ayah saya, nggak terima saya. Oke, ambil pahalanya. Uang pahalanya diambil. Ya Allah, saya nggak terima. Dulu dia telah mencuri uang saya. Oke, ambil pahalanya. Ya kan? Terus begitu. Ya Allah, dia telah menghina saya. Ambil pahalanya. Ambil pahala. Ambil pahala. Ambil. Kalau kita, walaupun kita itu banyak pahalanya awal-awalnya, tapi kalau akhlak kita buruk sesama manusia, hablum minannas, nanti pahalanya kita itu akan diambil sama orang-orang yang pernah kita zalimi, baik dalam segi perkataan ataupun perbuatan kita. Akhirnya dosanya akan habis. Dulu masih ada datang lagi. Ya Allah, saya nggak terima loh. Saya itu sudah habis, jangan dituntut lagi, habis pahala saya juga. Enggak. Dulu kamu pernah dendang saya kayak gini kan waktu saya makan kan? Nah, ingat nggak kamu? Ingat ya? Ya. Nah, nggak terima, pokoknya nggak terima. Saya memerlukan pahala juga. Nah. Oh, tapi saya pahala saya udah habis, kata malaikatnya. Yaudah, dosamu kamu berikan kepada dia. Aduh, udah pahalanya habis ditambahin dosamu lah ya. Ini gara-gara akhlak buruk. Akhirnya apa? Ketika meniti sirat, orang dia nengok orang meniti sirat itu banyak yang jatuh seperti malah rintik-rintik hujan. Wah, ada yang kanan kiri, ada yang kena kail. Nah, kail di ketika meniti sirat itu ada ini kail-kail gitu. Nah, itu kayak dalam kitab itu, kitab itu sahabat itu. Jadi meniti sirat itu pun masih itu sudah lebih, rambut ibaratnya rambut dipotong 7 belah 7, sangat kecil, sangat tipis, sangat tajam. Kemudian ada ini pengkait-pengkait di gini kan, konan masuk ke neraka. Nah,
orang yang kebanyakan dosa, yaitu baru melangkahkan kaki kanan sudah bergetar gini melawan kaki kiri, langsung 70 tahun bangun-bangun sudah sampai di akhirat. Sudah di akhirat atau masih di dunia ini, ya. Jadi seperti itu, jaga akhlaknya, hablum minanasnya itu penting itu. Ya, insyaallah ya. Insyaallah. Ya, yang khidmat typing siapa? Ada? Oke, insyaallah itu aja ya. Ada pertanyaan? Cukup ya. Nah, jadi nanti saling memaafkan. Jangan sampai cukup sampai di dunia saja. Jangan sampai nanti diurus sampai di akhirat nanti. Kalau hablum minanas ini urusannya sampai akhirat ini. Ya, insyaallah ya. Nah, saling memaafkan nanti kita sama-sama mumpung masih bulan Ramadan ya. Insyaallah nanti sama jumpa-jumpa ustadz yang lain pun juga minta maaf. Walaupun beliau tidak ada di sini, jumpa di mana aja minta maaf begitu ya. Nah, jangan kayak sebelum ini melihat ustadznya santai aja gitu kan. Kayak nggak pernah punya dosa sama ustadznya kan. Padahal selama ini kalian yang menjadikan bikin marah, emosi dan lain sebagainya, menyabarkan ustadznya gara-gara kelakuan kalian. Jadi minta maaf sama ustadz-ustadz yang lain. Salaman, musafahah menggugurkan dosa nih. Allah. Nah, kita doa dulu Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi Muhammad la ilaha illallah hayyul qayyum wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim wa amatul wujuhil ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa amalan mutakabbaran wa ilman nafi'an wa rizqan halalan wasi'an mubarakan wa dhurriyyatan thayyibatan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an wa shifaan min kulli da'a wa awanan fatihin على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعذاب الحساب. يا عظيم اغفر لنا ذنب العظيم فإنه لا يغفر ذنب العظيم إلا العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jagalah pelajar-pelajar kami ya Allah, jagalah diri kami ya Allah dari perbuatan dosa dan maksiat ya Allah. Lindungilah kami ya Allah, lindungilah keluarga kami ya Allah dari segala macam mara bahaya mengancam jiwa dan harta nyawa kami ya Allah. Lindungilah iman kami, lindungilah iman keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pilihlah kami ya Allah, terimalah kami ya Allah, gunakanlah kami ya Allah untuk berkhidmat kepada kamu ya Allah. Akhirlah hidup kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan taubatan nasuha, dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, semoga dengan rahmat-Mu, dengan belas kasih-Mu, dengan ampunan-Mu ya Allah, sudilah kiranya Kamu masukkan kami, keluarga kami, serta saudara-saudara muslim kami ke surga Kamu dengan selamatan mukhisab tanpa adab ya Allah. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana